Oke semuanya, kembali lagi sama Wam2 di sini. Yah, nggak terasa, Dede bocil ubanan kita yang satu ini udah masuk episode terakhirnya aja. Dengan kalian lihat tulisan End di judul dan thumbnail video ini, harusnya kalian semua udah tahu artinya. End artinya selesai, berakhir, atau alias tamat. Ada atau tidaknya season kedua, gua sendiri juga nggak tahu. Tapi, gua saranin kalian buat nonton video ini sampai akhir. Karena mungkin aja ada kabar yang gue berikan di tengah-tengah atau di akhir video ini. Tapi sebelum itu, push dulu like dan subscribe di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin agar musim depan nanti gue bisa ngalur anime yang jauh lebih seru daripada musim ini. Oke, langsung saja. Sudah saatnya menghilangkan jiwa sotakon dan lolikan dalam diri kalian. Dan inilah dia, Tensei Kizoku episode terakhir. Scene awal dibuka dengan menampilkan adegan singkat dari episode sebelumnya. Usai menghujani banyak monster dengan sihir inferno beruntun, terlihat tekannya telah ditunggu sama Aron sang dewa jahat. Setelahnya, Seto meminta tuannya buat segera pergi ke tempat bos monster berada dan menyerahkan semua monster kroco itu padanya. Kain yang agak khawatir nampak ditenangkan olehnya, di mana Seto memberitahukan dirinya akan memanggil semua anak buahnya untuk membantu dirinya. Di saat Seto yang merasa hutan akan sedikit hancur nantinya, Kain pun mengizinkannya, namun melarangnya buat berlebihan. Kain sama dewa. Di lain sisi, kepanikan para warga pun dapat terlihat dengan sangat jelas sembari mengungsi ke dalam kota. Setelah dideteksi, Lina dan Nina memberitahukan monster yang tadinya berkurang kini malah bertambah banyak dalam waktu yang sangat singkat. Ngelihat tekad Millie yang hendak membantu Kain yang berjuang seorang diri, hal itu membuat Claude dan yang lainnya pun tergerak buat membantu juga. Scene kembali ke dalam hutan. Usai memanggil semua bawahannya yang disebut sebagai 4 penguasa agung, mereka pun bertanya keperluan tuannya itu sampai memanggil mereka berempat sekaligus. Setelah melihat banyak monster tepat di bawah mereka, Seto pun memberitahukan dirinya sedang membantu kenalannya. Dirinya kemudian meminta keempat jenderalnya itu buat membantunya menahan ribuan monster yang ada. Mereka pun terkejut dan mempertanyakan orang macam apa yang berani meminta bantuan pada raja mereka. Dari reaksi mereka, nampaknya Dalmatia dikenal sebagai jenderal legendaris di kalangan para iblis. Mereka turut mempertanyakan alasan sosok sepertinya bisa ada di tempat seperti itu. Dalmatia pun memberitahukan dirinya sedang membantu orang yang telah berhasil berkontrak dengan raja mereka. Mendengar hal itu, sontak saja membuat mereka berempat terkejut dalam seketika. Mereka berempat jadi bersemangat karena sang raja yang berjanji akan menceritakan detailnya setelah semuanya selesai. Scene berpindah ke Kain yang masih harus menerobos ribuan monster yang ada. Meski terus dihujani dengan inferno, namun jumlah para monster tak kunjung menyurut sama sekali. Namun secara tiba-tiba, dan itulah serangan sambutan dari sosok Aron yang menjelma menjadi seekor Black Dragon. Yang gua Herman di mari ialah, si Aron ini mungkin lupa dia itu bukan MC, tapi malah ngatain Dede Kain pakai penyebutan dogi para dewa. Aron juga menyayangkan segel yang terlepas hanya secuil dari kekuatan aslinya. Dirinya merasa kesal karena sampai harus meminjam tubuh seekor Black Dragon seperti itu. Dengan sangat gobloynya, Kain malah melarang seorang dewa jahat buat berhenti mengeluarkan monster kroco seperti itu. Aron pun menertawakannya dan menganggap semua itu hanyalah sebuah game buat mengetahui apakah para monster bisa melahap seluruh umat manusia atau tidak. Di lain sisi, terlihat anak buah Seto yang cukup kesulitan menghadapi ribuan monster yang menyerbu sekaligus. Tak jauh dari sana, terlihat pula Claude yang sangat terkejut karena ada orang terbang di langit.
Lina pun menggaploknya karena mengira sang musbu yang sedang bercanda di saat seperti itu. Mereka pun terkejut karena semua orang yang terbang itu nampak membantu mengurangi jumlah para monster yang ada. Nina pun langsung mengetahui bahwa orang-orang itu adalah temannya Kain. Di saat Seto yang merasa Claudia dan kawan-kawan yang pasti bisa menahan sisa monster yang terlepas, Nina yang menggunakan skill deteksinya langsung memberitahukan tentang banyak monster yang mendekat ke arah mereka. Scene kembali ke dua bocil overpower yang satu ini. Aaron merasa kesal karena mata Kain yang sangatlah mirip dengan dua orang yang pernah menyegelnya di masa lalu. Kain pun langsung menyadari dua orang itu adalah bapak dan ibunya. Bersama dengan serangan pembuka itu, Kain pun terkejut karena semua monster yang ada di sekitarnya tadi telah musnah tak bersisa. Kain yang mengira serangan Inferno-nya telah menghabisi Aaron, namun tentu aja itu tak berpengaruh sama sekali padanya. Di saat Kain yang berniat mengumpulkan kekuatan sihirnya, jelas Aaron tak akan membiarkannya begitu saja. Di sisi Claude dan kawan-kawan, mereka nampak mulai kewalahan dengan banyaknya monster yang menyerbu sekaligus. Meski sangat sulit, tapi Claude tetap menyemangati mereka semua dengan mengajak mereka buat nongki bareng sehabis invasi selesai. Singkat waktu, setelah bermain kejar-kejaran dengan sang dewa jahat, Kain nampak memanggil Haku dan Gin buat membantu dirinya. Aaron yang kesal pun langsung menyerang Haku menggunakan ekornya. Bukannya langsung membantu, Kain malah berteriak memanggil nama doginya itu. Scene berpindah kembali ke Claude dan kawan-kawannya. Terlihat Nina yang hampir tumbang karena telah kehabisan mananya. Di saat Lina yang minta Claude dan juga milih buat kabur meninggalkan mereka berdua, namun jelas saja Claude menolaknya. Claude juga nampak marah karena waifunya itu yang seolah telah menyerah dengan semua hal itu. Di tengah terdesak oleh serangan para monster, secara tiba-tiba untungnya, Ivana muncul tepat pada waktunya. Kemunculannya dengan pasukannya itu jelas sangat membantu situasi genting di sana. Berkat hal itulah, mereka semua pun kembali bersemangat dalam seketika. Ivana pun turut senang melihatnya. Lagi dan lagi, udah kayak mau ketabrak mobil di sinetron negeri Wakanda kita. Kain hanya terus memanggil nama kedua familiarnya dan baru membantu mereka setelah serangan ketiga. Bacotan demi bacotan ala MC terus dilontarkan sama Kain. Namun tentu aja Aaron merasa bodoh amat dan tetap mengatainya dengan sebutan dogi para dewa. Kain pun menekankan itu tak ada hubungannya dengan para dewa, karena dirinya hanya ingin melindungi senyum semua orang. Dengan kekuatan dua sihir tingkat kaisar itu, Overlord dan juga Sen Sanctuary, Kain terus berpegang teguh dengan tekadnya buat melindungi semua orang. Hingga pada akhirnya warga kota yang melihat pilar cahaya raksasa itu sontak saja membuat mereka mengira dewa telah turun dari langit. Semua tindakannya itu jelas saja tidak diketahui oleh Kain itu sendiri, yang mana dirinya tetap mengeluarkan segenap kekuatannya untuk membinasakan sosok dewa jahat di hadapannya itu. Di tengah keseriusannya itu, Haku dan Gin menghentikannya dan malah diomeli sama Kain. Tidak cuma mereka berdua, Seto dan juga Dalmatia muncul dengan niatan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Dalmatia kemudian menasihatinya, yang mana meski Kain adalah utusan dewa sekalipun, tapi seharusnya Kain bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Di saat Kain yang merasa khawatir naga hitam itu masih hidup, namun Seto dan juga Dalmatia langsung mempertanyakan di manakah naga hitam yang ditakutkan olehnya itu berada. Warga kota pun langsung bersorak atas keselamatan mereka dari invasi para monster.
Claudia dan yang lain pun nampak bahagia ngelihat Kain yang berlari menghampiri mereka. Seto dan juga Dalmatia nampak memuji sosok Kain yang sangat baik di mata mereka. Mereka pun berteleportasi pulang sembari terus memuji Kain yang merupakan utusan dewa yang sangat baik. Setelah semuanya, si raja yang kerjaannya cuma duduk nyantui doang, malah mengomeli Kain yang telah menciptakan pilar cahaya selangit sebelumnya. Pilar cahaya itu sampai membuat warga ibu kota mengira dewa telah turun dari langit. Kain pun minta maaf dan memberitahukan sihir tingkat tinggi takkan cukup kuat untuk membasmi Black Dragon itu. Maka dari itu, dirinya memutuskan buat memakai sihir tingkat kaisar yang ada. Dahlah skip aja sama raja yang satu ini. Udah cuma diem di ibu kota, bantuin aja cuma ngirim Tivana dan pasukan skala kecil. Dah gitu malah ngomelin dedek Kain kita yang satu ini. Gak cuma ngomel soal sihir tingkat kaisarnya itu, bahkan raja dan lainnya pun terkejut usai mengetahui Kain yang meminta bantuan pada sang raja iblis. Karena udah gak kuat lagi dan berhubung putrinya juga akan segera menikahi Kain, dirinya berniat pensiun cepat dan menyerahkan tahtanya itu padanya. Singkat cerita, demi membalas jasa yang telah Kain lakukan, sang raja yang memang berniat memberikan satu kota padanya nampak melakukan upacara pengangkatan Kain menjadi seorang Viskon, yang mana dirinya diminta buat mengelola wilayah Drintel. Maka dari itu, nama Kain sekarang ialah Kain von Silford Drintel. Dari reaksi mereka, sepertinya wilayah Drintel bukanlah wilayah yang sangat bagus untuk Kain. Tivana sampai meluknya saking kasihannya. Setelah diberitahukan, intinya Drintel adalah kota barbar yang dipimpin sama guild petualang di sana. Dan bahkan, semua bangsawan yang hendak menguasai kota itu harus dibuat kabur saking tidak kuatnya. Eres yang terima pun hendak protes ke sang bapak. Namun Kain menghentikannya dan merasa bersemangat karena hal itu. Kain rupanya berniat mengubah kota Drintel menjadi tempat di mana semua orang bisa bahagia di sana. Dirinya turut mengajak mereka semua buat membantunya mewujudkan semua hal itu. Nah, dari sini kalian semua bakal ngeliat rekapan singkat dari apa yang dilakukan oleh dedek Kain di kota Drintel. Kayaknya sih ini semua adegan persiapan buat season keduanya jika memang ada nantinya. Intinya, ini cuma story yang diceritain sama anak buahnya sang raja. Dari ceritanya, Kain telah dibully oleh para anggota guild di kota itu. Namun dapat dengan mudahnya dilawan olehnya. Gak cuma itu, bahkan di penginapannya saja, orang-orang membicarakan dirinya yang dijuluki sebagai Silver Devil. Namun di saat orang-orang tadi yang menindas pegawai bocil di sana, Kain pun langsung amuk-amukan dalam seketika. Parahnya lagi, Kain malah ditangkap atas tindak kejahatan. Hal itu jelas membuat sang raja dan juga pemakna semakin terkejut dibuatnya. Di tengah Kain yang berbincang dengan Teresu dan juga Shiruku, Seto muncul dengan wajah yang sangat ketakutan. Rupanya, Seto hanya mengungsi dari kejaran waifunya sendiri. Namun tak lama kemudian, setelah cukup banyak banyolan dari Raja Iblis yang dijeor sama waifunya sendiri, Teresu dan juga Shiruku menganggap Levane sangatlah anggun dan juga keren. Setelah Kain mengenalkan dirinya, Levane pun mempertanyakan pendapatnya soal perilaku Seto dari pandangan seorang cowok. Levane pun merasa tersanjung setelah dipuji super cantik sama Kain. Tidak cukup sampai sana, Teresu dan juga Shiruku turut menekan Seto dengan berbagai macam hinaan seputar cowok buaya. Yang mana semua hinaan itu turut dirasakan sama Kain sendiri. Levane pun merasa bahagia karena semua isi hatinya telah diwakilkan oleh mereka berdua. Dirinya pun memberikan peringatan pada Kain untuk tidak membuat mereka berdua menangis. Dan pada akhirnya,
Levane pun mengampuni husbunya itu, sehingga membuat Seto senang dalam seketika. Cerita tak cukup sampai sana. Prajurit tadi juga menceritakan tentang Kain yang amuk-amukan di gereja karena para pendeta yang memasang biaya sumbangan yang terlalu tinggi. Dan semua hal itu membuat dirinya menjadi musuh guild resmi, guild ilegal, bahkan gereja sekalipun. Di lain sisi, para dewa hanya menonton semua perilaku utusan mereka yang selalu di luar Nurul. Terlihat pula Tivana, Shiruku, dan juga Teresu yang sangat terkejut karena Kain telah membangun istana yang jauh lebih megah daripada milik sang raja. Dan begitulah kisah seorang pemuda yang bereinkarnasi usai menjadi seorang bangsawan yang diberikan kekuatan level 10 di semua bidang yang ada oleh ketujuh dewa isekai. Dan berakhirlah alur cerita anime Bocil Ubanan episode terakhir. Gua udah duga damage endingnya bakalan kurang. Kalau kalian ingat, Beast Tamer juga sama kayak Tensei Kizoku ini. Dan yang gua takutin, meski ada harapan atau tanda bakal ada season keduanya, tapi ingat, Beast Tamer sampai sekarang belum ada info sama sekali. Mungkin karena baru setengah tahun yang lalu. Dan yang lebih gue takutin lagi, rating Tensei Kizoku menurut penilaian global di situs My Anime List dari 24.000 user doang, rating rata-ratanya cuma di angka 6,71. Beast Tamer aja nih ya, total usernya 76.000, ratingnya 6,94. Jadi, buat kalian semua yang berharap bakal ada season keduanya, ya ada harapan sih, tapi jangan berharap terlalu tinggi. Bisa aja bernasib sama seperti Hataraku Kumo sama dari 2013 ketemu 2022. Atau mungkin kayak No Game No Lab yang sampai sekarang season kedua hanyalah sebuah angan-angan belaka. Oke, lagi itu aja sih pendapat gua soal ada atau enggaknya season kedua dari anime Tensei Kizoku ini. Makasih banyak buat yang udah nonton dari awal episode hingga akhir episode ini. Dan sampai jumpa di alur cerita anime musim depan nanti. Bye bye.